Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, kenalin, namaku Julia Dewi Friderini dengan NIM 2452000134 dari kelas 4C, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Halo semua, jadi kali ini aku mau cerita tentang kisah Nabi Sulaiman dari lahir hingga wafat. Oke, yang pertama, kelahiran Nabi Sulaiman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi dan raja yang sangat terkenal bernama Nabi Daud. Beliau adalah pemimpin Bani Israel yang adil, kuat, dan taat kepada Allah. Allah kemudian menganugerahkan seorang putra bernama Nabi Sulaiman. Sejak kecil, Nabi Sulaiman tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan rajin beribadah. Beliau sangat dekat dengan ayah-ayahnya dan sering belajar tentang kepemimpinan, hukum, dan agama. Kisah Nabi Sulaiman dan semut. Nah, pada suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya melewati lembah semut. Lalu, seekor semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke sarang kalian agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu lalu tersenyum. Beliau tidak marah, malah bersyukur kepada Allah karena diberi kemampuan memahami bahasa hewan. Kisah ini menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang lembut dan penyayang. Kisah burung Hudhud. Di antara pasukan Nabi Sulaiman ada seekor burung bernama Hudhud yang bertugas mencari berita. Suatu hari, Hudhud tidak terlihat. Nabi Sulaiman khawatir dong dan berkata bahwa Hudhud akan dihukum jika tidak memiliki alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, Hudhud datang dan membawa berita penting dari negeri Sabah. Hudhud berkata, negeri itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Kerajaannya kaya dan megah, tetapi rakyatnya menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman ingin mengajak mereka menyembah Allah. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balqis yang berisi ajakan beriman kepada Allah. Nah, isi surat itu dimulai dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ratu Balqis membaca surat itu bersama para penasihatnya. Ia memilih tidak terburu-buru berperang sebagai ujian. Ratu Balqis mengirim banyak hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman menolak, yaitu karena beliau boleh mencari kekayaan di dunia. Singgasana Ratu Balqis. Ketika Balqis hendak datang menemui Nabi Sulaiman, beliau berkata, "Siapa yang mampu membawa singgasana Balqis sebelum ia tiba?" Lalu seorang jin berkata, "Ia sanggup membawanya dalam waktu singkat." Tetapi seorang hamba saleh yang diberi ilmu oleh Allah mampu memindahkannya hanya dalam sekejap mata. Ketika Balqis datang, ia sangat terkejut melihat singgasananya tidak berada di sana. Lalu, istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kaca bening, sehingga terlihat seperti air. Saat Ratu Balqis masuk, ia mengira lantai itu kolam, lalu mengangkat pakaiannya agar tidak basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah kaca. Melihat kebesaran dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, Balqis akhirnya beriman kepada Allah. Lalu, kehidupan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat maju. Bangsa jin membantu membangun istana, membuat bangunan dasar, menyelam mencari mutiara, dan mengerjakan
pekerjaan berat lainnya. Walaupun sudah memiliki kekayaan besar, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Beliau selalu berkata bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Ujian bagi Nabi Sulaiman. Allah menguji Nabi Sulaiman dengan kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar. Namun, beliau tidak menjadi sombong. Beliau justru semakin rajin beribadah dan bersyukur. Beliau sering berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Amin." Allah mengabulkan doa tersebut. Lalu, wafatnya Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Bangsa jin tetap bekerja karena mereka mengira beliau masih hidup. Lalu beberapa waktu kemudian, rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman hingga patah. Tubuh Nabi Sulaiman pun jatuh ke tanah. Nah, saat itulah bangsa jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa jin tidak mengetahui hal-hal gaib. Nah, pesan moralnya adalah yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Kedua, jangan sombong walaupun punya banyak kelebihan. 3, sayangi semua makhluk hidup. Keempat, gunakan kepintaran untuk berbuat baik. Kelima, jadilah anak yang bijaksana dan rendah hati. Begitu teman-teman, makasih, bye.